Si abang baru saja pulang ke rumahnya guys, tapi itu bukan lagi rumah karena yang tersisa hanya puing-puing semata. Semua langsung menoleh ke arahnya dengan penuh amarah. Mereka semua sudah tahu yang terjadi sebenarnya. Si Adi langsung menghampiri, "Apa kau mencuri mobil dinasku?" Dan si abang mengangguk. Lalu seketika Adinya itu menamparnya berkali-kali. Di situ ada semua berkas kejahatan si Faredi dan kini semua sudah hancur. Tapi mereka hendak membunuhmu dan aku menyelamatkanmu, kata si kakak. Tapi mendengar itu si Adi tak mau tahu. Ia membunuh si kakak dengan sengaja menghancurkan karirnya dan juga dirinya. Bahkan itu sudah terjadi sejak dulu, sejak mereka masih kecil. Dan kini ia benar-benar kehilangan segalanya. Ia marah besar. Ia bahkan melempar kakaknya itu pergi. Dan seketika si ibu jatuh pingsan. Wadidaw, kasihan sekali guys. Dan tak lama ada yang tiba-tiba memukul si abang. Ia jatuh pingsan seketika. Dan saat terbangun ia sudah tergantung di pohon ini. Tempat yang sama ia menggantung si Faredi. Mereka kini hendak balas dendam. Ia kemudian memukulinya sepuasnya. Tapi si abang tetap tertawa. Ia yakin keberuntungan ada di pihaknya karena namanya adalah laki. Dan tanda-tanda itu terlihat saat petir menyambar. "Tuhan, tolong selamatkan dia. Biar aku saja yang menghabisinya, laki," ujarnya sambil bertepuk tangan. Sejak kejadian itu si abang ganteng menghilang. Tapi saat keluarganya terancam dan akan dibunuh oleh si menteri jahat, ia tiba-tiba muncul. Ia muncul dengan seragam polisi lengkap dan motor sport. Ia berputar-putar menghadang mobil yang hendak menabrak keluarga dan pacarnya. Wadidaw, mantap-mantap. Ini film India bos, bukan telenovela. Ia langsung menghajar orang-orang itu hingga semua terkapar. Pacarnya pun langsung bersiul kegirangan. Tapi bagaimana dia bisa jadi polisi? Ujar adiknya keheranan. Ternyata setelah dipukuli si Faredi, pria ini datang menjenguk. Itu adalah politisi yang pernah dibantunya, yang kini telah menjadi Perdana Menteri. Si abang berpura-pura sakit parah dan nyawanya divonis dokter tak akan lama lagi. Ia pun bertanya, "Apa yang kau inginkan? Apa keinginan terakhirmu?" "Sejak kecil aku ingin jadi polisi, Pak," ujar si abang. "Hahaha, kocak-kocak bang." Si menteri dalam negeri itu pun terkejut. Tak mungkin ia mengabulkan hal itu. Tapi istri dan anaknya mendesak dan marahnya. "Untuk apa kau jadi menteri kalau tidak bisa mengabulkannya?" Dan seketika ia menggunakan kuasanya. Ia memanggil kepolisian India dan langsung menetapkannya sebagai polisi rahasia dengan undang-undang istimewa. Tak hanya itu, si menteri juga memberinya kuasa penuh untuk melakukan apa saja, termasuk membentuk timnya sendiri. Tim itu terdiri dari polisi-polisi gila, bukan gila polisi. Dan ternyata semuanya adalah musuh si Faredi. Mereka semua dendam kepadanya dan dengan senang hati mereka bekerja menargetkan si bandit yang kini menjadi menteri keamanan itu. Dan begitulah ceritanya, ia jadi polisi. Enak bener bro. Pasukan khusus ini bergerak menggerebek pabrik miras guys. Itu adalah pabrik milik si Faredi. Tapi setelah menemukan semua bukti, mereka tak menangkapnya. Terlebih lagi setelah si Faredi menelponnya, ia langsung meminta maaf. Si abang ganteng dan pasukannya kemudian menggerebek pabrik obat-obatan. Tapi kejadiannya sama. Setelah menemukan bukti, mereka ditelepon lagi dan si abang kembali minta maaf lagi. Lalu operasi pindah ke tempat lain. Lalu si menteri telepon lagi dan marah-marah lagi hingga akhirnya, "Kirimi kami semua data pabrik Anda Pak dan kami akan menjaganya." Tapi setelah daftar pabrik-pabrik ilegal itu diserahkan, si abang dan pasukannya bukannya berhenti, mereka malah menjadi-jadi. Mereka menelpon seluruh media, cetak, TV, radio, online dan offline semua diajak serta. Dan mereka menggerebek semua pabrik-pabrik itu, mulai dari minuman keras, obat-obatan palsu, sabu-sabu hingga pabrik-pabrik lainnya. Semua dirazia. Semua disuruh mengakui kebenarannya dan kini si Faredi mendadak viral. Saat ia mengetahui si menteri seketika mengamuk, ia langsung menelepon pria ini. Tapi di hadapannya sudah siap puluhan awak media dan saat dia bicara semua merekamnya. Dan ia makin tersudut. Pasukan khusus itu tak berhenti di sana.
Ia juga menangkapi seluruh kroni-kroni dan orang-orang di sekelilingnya, termasuk ketua partainya yang licik ini, serta tak ketinggalan sang ayah yang selama ini melindunginya. Dan kini pasukan khusus itu mengejar Syifa Reddy. Bagaimana nasibnya?